Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labibul Hadan dari Universitas Jana Badra. Kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pakar yang diampu oleh Ibu Zumarlin. Langsung saja, dalam review jurnal ini saya mereview mengenai 3 jurnal yang memiliki tema bipolar atau gangguan kejiwaan dalam seseorang. Langsung saja, judul untuk 3 jurnal yang saya review, saya namakan review jurnal diagnosa bipolar dengan Sistem Pakar. Langsung masuk ke jurnal pertama. Jurnal pertama yaitu jurnal mengenai Sistem Pakar untuk menentukan gangguan afektif yang dirilis pada tahun 2017. Lalu jurnal kedua yaitu diagnosis penyakit kejiwaan menggunakan metode Certini Vector yang dirilis juga pada tahun 2017. Untuk jurnal ketiga yakni Application of Expert System for Diagnosis Medical Confidence Methodology Review. Langsung saja mari kita masuk ke jurnal pertama yang sudah saya review. Saya akan memberikan gambaran singkatnya. Untuk jurnal yang pertama yaitu review jurnal 1, Sistem Pakar untuk menentukan gangguan afektif oleh Norma Pravitasari. Untuk judul sudah saya katakan tadi, yaitu Sistem Pakar untuk menentukan gangguan afektif. Untuk jenis jurnal, pada jurnal yang saya baca tidak dilampirkan masuk ke dalam jurnal apa, jurnal Sistem Pakar untuk menentukan gangguan afektif ini. Di sini juga ada link downloadnya. Nanti akan saya lampirkan pada deskripsi. Kemudian untuk volume halaman nomor ISSN, untuk volume yaitu 10 nomor 3. PISSN 1979 sampai 276X. Untuk EISSN 2502 sampai 339X. Untuk tahun penulis review, saya mereview jurnal sudah ada pada layar yang bisa Anda lihat. Langsung saja masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu agar para pembaca mengetahui apa yang dimaksud dengan Sistem Pakar dan memanfaatkannya Sistem Pakar dalam menentukan gangguan afektif. Dalam jurnal ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Untuk langkah-langkah penelitian yaitu pertama mulai, lalu kita identifikasi masalahnya, setelah itu studi pustaka, setelah studi pustaka lanjut ke desain sistem yang meliputi pemrograman, rekayasa pengetahuan dan penyusunan pengetahuan. Nah, di situ akan masuk pada Sistem Pakar. Jika valid, maka akan diuji dan hasilnya akan segera keluar, yakni diagnosanya itu benar atau tidak dalam gangguan kesehatan itu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke hasil penelitian dan kesimpulan. Untuk jurnal yang pertama, hasil penelitian dalam melakukan
referensi diperlukan adanya proses pengujian kaidah-kaidah dalam urutan tertentu untuk mencari yang sesuai dengan kondisi awal atau kondisi yang berjalan yang sudah dimasukkan pada basis data. Peruntunan adalah proses penyocokan fakta, pernyataan, atau kondisi berjalan yang tersimpan pada basis pengetahuan maupun pada memori kerja dengan kondisi yang dinyatakan pada premis atau bagian kondisi pada kaidah. Untuk kesimpulannya, sistem pakar ini berfungsi untuk menentukan gangguan afektif yang bisa membantu petugas medis atau calon dokter kejiwaan atau psikiater untuk memudahkan dalam mengidentifikasi atau mendiagnosa gangguan afektif, serta aplikasi dibuat sederhana dan semudah mungkin untuk menghindari kebingungan saat menjalankannya. Oke, kita sudah masuk ke jurnal kedua dengan judul Diagnosis Penyakit Kejiwaan Menggunakan Metode Certini-Vector. Jurnal ini disusun oleh Verlina Indah Mefung, Adi Suyatno, dan Ceptia Maharani. Nah, untuk judul, jenis jurnal, link download, volume halaman atau nomor ISSN sudah ada, bisa Anda saksikan pada layar. Tahun penulis juga sudah ada, bisa diperhatikan seksama pada layar. Nah, kita langsung saja masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada jurnal ini adalah untuk membuktikan metode Certini-Vector atau CF. Apakah dengan metode ini akan mampu melakukan analisa pada diagnosis gangguan jiwa dan memberikan solusinya? Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu masih sama, metode deskriptif. Kita langsung saja masuk ke langkah penelitian. Langkah penelitian awal yaitu satu, kombinasikan aturan. Metode Maysin untuk menghubungkan evidence pada attendance sebuah aturan. 2. Perhitungan CF tadi dengan menghitung ekspresi logika yang mengkombinasikan evidence seperti berikut. Nah, ini di layar sudah ada, nanti akan saya zoom supaya bisa mencermati dan saya akan memberikan. Nah, itu tadi. Untuk langkah ketiga yaitu menentukan CF gabungan. CF gabungan adalah CF akhir pada sebuah calon konklusi. CF ini dipengaruhi oleh semua CF paralel dari aturan yang menentukan konklusi tersebut. CF gabungan diperlukan jika suatu konstruksi diperoleh pada beberapa aturan sekaligus. Saya kira hanya itu langkah-langkah penelitiannya, maka akan keluar hasil penelitian yakni sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit kejiwaan dan memberikan solusi dengan penerapan metode CF. Dalam metode ini, user akan memilih gejala sesuai dengan yang dialami pasien. Kemudian, sistem akan mengecek satu persatu gejala yang dipilih user dengan aturan di dalam database yang sesuai input user tersebut. Sistem akan memberikan output berupa hasil diagnosis penyakit kejiwaan pasien dan keterangan mengenai penyakit kejiwaan. Untuk kesimpulannya, satu, sistem CF bisa mendiagnosis penyakit gangguan kejiwaan yang diterima berdasarkan gejala-gejala yang dimasukkan oleh user itu sendiri. Lalu kedua, aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit gangguan kejiwaan melakukan diagnosis awal terhadap suatu penyakit serta memberikan informasi mengenai definisi penyakit. Nomor 3, dengan menggunakan
Sistem CF tadi bisa menjadikan solusi alternatif untuk masyarakat melakukan diagnosis awal mengenai gejala penyakit gangguan kejiwaan sebelum melakukan konsultasi langsung pada psikiater atau dokter khusus. Untuk kesimpulan terakhir, berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh pakar, tingkat keakuratan aplikasi mencapai lebih dari 80%. Jadi bisa dicoba teman-teman. Untuk jurnal yang ketiga, Application of Experience System for Diagnosing Medical Confidence Methodology Review oleh Imhan Lahimi dan John Otumu. Nah, untuk jurnal yang ketiga ini jurnal menggunakan bahasa Inggris, bisa Anda saksikan pada layar. Untuk judul, jenis jurnal, link download nanti juga akan saya lampirkan. Volume dan halaman juga sudah ada. Nah, tujuan penelitian dari jurnal ini yakni untuk mendiagnosis penyakit dengan sistem aplikasi termasuk bipolar. Jadi kita akan mendiagnosis penyakit dengan sistem yang sudah dibuat dengan metode fuzzy. Untuk langkah penelitian bisa dilihat pada gambar pada layar. Nah, kita langsung saja masuk ke hasil penelitian. Bisa diamati dari literatur yang direview, terdapat perkembangan positif pada sistem pakar untuk mendiagnosis medis berdasarkan teknik yang digunakan. Tapi berdasarkan patokan yang dipilih dengan cermat untuk ditinjau, temuan berikut diterima. A. 1. Sebuah basis pengetahuan sistem pakar yang ada untuk mendiagnosis medis dibangun menggunakan basis aturan teknik, yakni teknik berbasis fuzzy, teknik berbasis jaringan saraf atau hibrid kecerdasan teknik. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibaca teman-teman pada layar. Saya akan keempat, sistem pakar hibrid cerdas untuk mendiagnosis media sebenarnya bisa menghasilkan lebih banyak hasil yang akurat jika dibandingkan dengan sistem pakar model cerdas tunggal seperti fuzzy dan sistem pakar. Untuk kesimpulan dari jurnal ketiga yakni jurnal ini menyajikan sistem pakar yang berbeda untuk mendiagnosis kondisi yang terkait dengan kesehatan manusia yang bisa mengevaluasi kontribusi metodologi yang dibuat oleh beberapa peneliti, terutama untuk peneliti yang menggunakan teknik dasar atau aturan untuk pengembangan sistem mereka. Dengan kesimpulan ini, maka penulis sudah memutuskan untuk merekomendasikan pengguna hybrid model untuk membangun sistem pakar yang cerdas untuk menyelidiki dan memperkirakan kondisi medis. Nah, mungkin cuma itu dari saya. Jika ada salah-salah kata atau kata yang mungkin tidak jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.